Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang penggunaan musik di FB Pro, karena masih banyak teman-teman yang bertanya, masih banyak teman-teman konten kreator FB Pro yang masih bingung apakah penggunaan musik ini betul-betul aman, terbebas dari pelanggaran dari Facebook. Nah, hari ini saya akan bahas teman-teman, dan saya punya pandangan sendiri dan strategi sendiri untuk mengatasi musik ini agar bebas dari pelanggaran Facebook. Karena sampai sekarang ya kita masih melihat pro kontra yang dijelasin oleh edukator-edukator di Facebook Pro. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya musik itu sepenuhnya nggak boleh kita gunakan, musik berlisensi ya, karya orang nggak boleh. Kemudian ada yang berpendapat yang kedua bahwasanya musik itu boleh-boleh saja kita gunakan, karena kita bisa melihat para konten kreator suhu di luar sana, mereka sampai sekarang akunnya itu dimonetisasi dan masih mendapatkan penghasilan walaupun kontennya ini masih diberi musik-musik berlisensi. Nah, hari ini saya akan bahas ke teman-teman dan saya akan memberitahukan strategi apa yang bisa kita gunakan agar kita ini bisa pakai musik-musik berlisensi tapi nggak kena pelanggaran. Jadi saya akan menghadirkan opsi yang ketiga yang mungkin ini nggak banyak dibahas oleh para kreator-kreator yang lain, dan saya menurut pengalaman saya kurang lebih sekitar 5 tahunan menjadi seorang konten kreator, cara inilah yang saya pakai ketika menggunakan musik-musik berlisensi karya orang lain. Oke teman-teman, sebelum saya bahas strateginya ya, saya harus kasih tahu teman-teman bahwasanya memang ya kalau kita ngupload di konten ya, baik itu Facebook, TikTok maupun YouTube, itu semuanya yang punya musik aslinya ya, mereka yang punya hak sepenuhnya, itu memang mereka berhak teman-teman untuk mengambil komisi pendapatan kita, karena kita mengambil karya mereka, baik itu setengahnya atau mungkin keseluruhannya, atau mereka mungkin nggak rela, makanya ada yang kena pelanggaran sampai di manet. Tapi ada loh beberapa akun yang kemudian penghasilannya ini dibagi dua, beberapa persen kepada yang punya hak, artinya mereka rela tapi berikan juga hak kami sebagai pencipta. Itu ada ya teman-teman, apalagi di YouTube. Nah, bedanya teman-teman, kalau kita misalnya di YouTube menggunakan musik, itu dia ada informasinya ketika kita sudah ngupload. Kemudian kalau di TikTok itu ada informasinya ketika kita akan mengupload. Jadi sebelum mengupload itu ada informasinya. Sedangkan kalau di Facebook ya teman-teman, itu informasinya nggak ada sama sekali. Dan bisa jadi informasi kena pelanggarannya itu seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan ke depan baru ada informasinya. Bahkan ada yang sampai setahun teman-teman. Teman-teman saya juga banyak laporan bagaimana akun-akun mereka yang tahun-tahun lalu itu sekarang ditinjau ulang oleh YouTube, dan ada beberapa yang kena pelanggaran. Jadi memang sekarang ya YouTube itu lagi melakukan yang namanya bersih-bersih akun. Jadi konten-konten kita akan diperiksa. Jadi beruntunglah teman-teman yang kontennya original. Nah, teman-teman yang mau menggunakan fitur musik yang berlisensi ya, artinya karya orang lain seperti lagu-lagu Wali, ST12 atau yang lain sebagainya, itu musik-musik berlisensi ya teman-teman, karya hak orang lain. Nah, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman salah satu konten kreator yang followersnya sudah ratusan ribu bahkan sampai jutaan, tapi ini dia menggunakan musik tapi aman-aman aja sampai sekarang, nggak kena pelanggaran, nggak kena hak cipta. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu konten kreator yang ini. Tunggu ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat konten kreator yang ini, namanya Hasan Sule, itu followersnya sudah 1,5 jutaan ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman lihat konten-kontennya rata-rata itu menggunakan musik. Nah, saya kasih lihat contohnya teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman cek di konten-konten setelahnya atau yang lain juga seperti itu ya. Itu Hasan Sule ini menggunakan musik dari Wali ya, intronya kalau nggak salah ya. Teman-teman mungkin bisa tebak sendiri, ini intro dari Wali, dan ini memang musik berlisensi, dan ini asli ya teman-teman, bukan orang yang buat intro tiruan, ini asli dari Wali. Nah, kenapa bisa lolos dari pelanggaran Facebook, nggak kena copyright? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pelajari dan amati konten-kontennya Hasan Sule ya yang pakai musik yang ini, itu yang pertama durasinya pendek ya teman-teman. Kalau misalnya videonya ini 30 detik tapi di dalam kontennya ini musik ini terus yang dia pakai, percayalah itu musiknya hanya beberapa detik, dipotong kemudian disalin-salin teman-teman, sehingga kalau misalnya sudah sampai itu akan mulai lagi dari awal. Teman-teman bisa cek sendiri. Itu yang pertama, teknik yang pertama teman-teman. Kemudian teknik yang kedua, kenapa kok bisa dia lolos dari pelanggaran Facebook? Karena dia teman-teman menambahkan efek-efek ketawa di dalamnya, sehingga
konten Facebook ini nggak gampang terdeteksi ya dari Facebook. Konten musiknya nggak gampang terdeteksi oleh Facebook lagunya Wali ini. Sedangkan kalau misalnya kita gunakan musik full, nggak ada efeknya sama sekali, itu sangat gampang sekali terdeteksi oleh pihak Facebook. Makanya dia idenya itu ya cemerlang juga ya, karena dia berikan efek-efek ketawa yang lain yang lumayan keras sehingga deteksi ininya terganggu ya untuk mendeteksi keseluruhan lagunya Wali yang ini. Jadi teman-teman bisa pakai strategi yang ini ya. Kalau misalnya kita mau mengupload konten menggunakan musik-musik berlisensi ya silahkan pakai, tapi durasinya yang pendek aja. Kalau saya nggak salah tadi di sini sekitar 10 detik ya yang paling banyak, 7-10 detik, kemudian itu yang dia salin lagi kemudian yang paling penting lagi adalah menambahkan efek-efek sound-sound suara, ketawa dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman kalau menggunakan musik yang aman, insya Allah coba pakai cara yang diterapkan sama Hasan Sule seperti ini, karena sampai sekarang ya konten-kontennya masih terus produksi konten-konten yang pakai musik-musik, dan hampir rata-rata musiknya ya yang ini teman-teman ya, lagunya Wali, intronya Wali. Ada juga musik-musik yang lain dan tidak jauh beda, dia juga pakainya durasinya pendek dan juga berikan efek seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman penggunaan musik ketika teman-teman mau menggunakan tapi kemudian was-was ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih aman lagi, channelnya nggak dikorek-korek sama Facebook, nggak diperiksa-periksa sama Facebook ya, teman-teman bisa pakai opsi yang channel original, konten-konten teman-teman original, nggak pakai sound-sound lisensi. Artinya teman-teman silahkan pakai sound-sound tiruan, suara ketawa, suara kentut, suara air dan lain sebagainya. Itu sound-sound yang bebas copyright, teman-teman silahkan gunakan. Tapi kalau misalnya yang berlisensi punya karya orang, hak cipta dan lain sebagainya, itu teman-teman harus punya strategi, diedit dulu seperti itu caranya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sharing ke teman-teman. Yang belum berlangganan, yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, karena insya Allah di konten-konten ini akan kita hadirkan tips-tips seputar konten kreator, terkhusus konten kreator di FB Pro. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.